Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala aidan yakni Allahu azza wa jalla wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin yakni rawahu Imam Al-Bukhari qala inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam kana yanamu nisfal laili wa yakumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Wa fi riwayatin ukhra idza tazawwajal abdu faqad kammala nasfaddin au nisfaddin falyattaqillaha fin nisfil baqi, rawahul Baihaqi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh pelajar yang ustaz dan ustazah yang masih hadir di sini. Saya akan bawakan satu aplikasi ataupun implementation daripada satu subjek yang kita belajar sama-sama, yaitu terkait dengan kuantitatif ataupun terkait dengan statistik atau statistics atau ilmu statistik ya. Nah, kita awali dengan tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita sudah ini juga, bagaimana kiranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Maryam ayat ke-94 dan juga surat As-Saffat ayat ke-47 atau 147. Ini terkait dengan bagaimana hitungan ataupun kemarin dengan statistik itu ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga saya bawakan dua hadis dari Nabi SAW yang di situ menunjukkan hitungan, yaitu ada kata-kata yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu wa aidan wa yuftiru yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, ini ada kata-kata yang mengandung angka ataupun numbers. Ya, demikian juga di situ ada nisfuddin, ya, nisfuddin yang awal adalah idza tazawwajal abdu, ya. Kemudian yang keduanya adalah falyattaqillah fi nisfil baqi. Di sini ada hal yang menarik terutama dengan disebut dengan statistik deskriptif, ya. Nah, terkait dengan statistik ini, itu dia digunakan untuk apa yang disebut dengan istilah kuantitatif. Jadi kuanti ya itu adalah numbers ataupun jumlah gitu ya, sehingga kita akan mengenal apa yang disebut dengan metode penelitian data kuantitatif. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena nanti di setiap akhir daripada pembelajaran di level degree ini memang dia ini mesti ada tesis ataupun skripsi. Nah, tesis atau skripsi ini biasanya itu disusun untuk memang menyelesaikan program, ya, menyelesaikan program sehingga kemudian dia boleh dijadikan satu ukuran, ya, ukuran bahwa seorang pelajar ini boleh menyandang gelar, ada yang mungkin sarjana usuluddin, sarjana Al-Quran, sarjana tafsir, ya, sarjana teologi dan yang lainnya, ya. Jadi kenapa? Karena dalam tesis ini selalunya diajarkan macam mana kita mencari satu masalah, ya, kemudian masalah itu diselesaikan dengan metodologi, ya, dan metodologi itu nanti dilakukan secara bertahap,
ya, secara bertahap untuk metode ilmiah. Jadi metode ini ya metode lah ya, biasa methods ataupun cara dalam menyelesaikan masalah khasnya yang ada di tesis atau skripsi, tesis dan disertasi. Atau di Malaysia dan Singapura biasanya hanya menggunakan kata tesis saja ya, jadi saya gunakan tesis. Nah, dalam membuat tesis ini di sana memang selalunya ada permasalahan, ada academic problem, ada masalah yang mesti diselesaikan ya. Nah, yang diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara dia gunakan teori versus implementasi. Jadi masalah itu adalah biasanya satu hal yang mestinya seperti ini, tapi faktanya the fact is a difference, berbeza ya, berbeza. Jadi antara teori dengan implementasi ada gap, sehingga itulah ada masalah. Nah, dari masalah yang kita hadapi, misalnya kita tahu pasal pengaruh daripada membaca Al-Quran ya untuk kecerdasan anak misalnya gitu ya. Nah, maka di sana kita ketemukan ada tak pengaruh daripada membaca Al-Quran ini untuk kecerdasan anak, atau mungkin juga untuk ketenangan ya, atau mungkin juga membaca Al-Quran ini ya dalam guna waktu masa-masa tertentu, yaitu ada memberikan manfaat untuk kesuksesan seseorang. Nah, ini tentu kita cari ya, ada tak hubungannya. Jadi ada permasalahan. Nah, kalau permasalahan tersebut biasa terkait dengan perlu adanya numbers, perlu adanya semacam population, dan juga di dari populasi yang sangat banyak itu perlu ada sampling, maka dia menggunakan riset metodologi yang disebut dengan kuantitatif ya. Kalau yang biasa dalam tafsir maudhu'i atau mungkin juga dalam riset-riset yang terkait dengan ilmu Al-Quran ataupun tafsir ataupun hadis, selalunya dia menggunakan kualitatif, ataupun sekarang pun juga menggunakan metode campuran atau yang disebut dengan mixed method ya. Tapi biasa di level degree ini hanya menggunakan satu saja, sehingga kemudian boleh kuantitatif, tapi biasa paling banyak tentu saja adalah kualitatif. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk kita pun belajar tentang kuantitatif, supaya mungkin bila-bila jadi pensyarah jadi dah jadi mengajar gitu ya, itu boleh kuantitatif nih macam nih tadi, metode kuantitatif nih atau quantitative method ya, atau quantitative data ini awalnya dari ilmu statistik ya. Statistik ini dia ada numbers, lepas itu dia guna untuk mengetahui correlation, mengetahui macam interaction, dan juga mungkin ada prediksi, ada prediction, ada estimation ya. Semuanya untuk gunakan statistik sebagai basic science ya. Nah, kuantitatif ini satu dari banyak manfaat dalam belajar statistik. Nah, kenapa kita guna kuantitatif? Karena masalahnya atau permasalahan itu memang dia kuantitatif, karena di sana ada numbers ya, ada scale ya, ada skala untuk mengukurnya. Tadi macam kita nak tahu pasal ada tak pengaruh membaca Al-Quran terhadap kebahagiaan hidup misalnya gitu ya. Ada tak macam itu? Atau mungkin boleh juga pengaruh daripada misalnya itu pendidikan orang tua misalnya ya, terhadap kecerdasan ya, atau terhadap prestasi pelajar atau anak. Itu pun semuanya selalunya terkait dengan kuantitatif. Jadi saya ulang lagi bahwa masa kita belajar statistik, nah statistik ini boleh diguna untuk penelitian, untuk riset ya, untuk penyelidikan. Biasa kalau guna bahasa Melayu ini penyelidikan ya, untuk penyelidikan. Nah, pertanyaannya kenapa penyelidikan itu penting ya? Karena dalam penyelidikan nih kita belajar nih bukan hanya mendengar ya, bukan hanya kita dengar lepas tu kita amalkan, kita dakwahkan, itu dah bagus. Tapi bila kita nak naik level ya, kenapa kita belajar masa kecil-kecil kita dulu tuh belajar membaca Al-Quran ya? Karena lepas kita boleh membaca Al-Quran, kemudian kita akan membaca Al-Quran mungkin tiap hari. Dah cukup?
Saya rasa ya bolehlah cukup, tapi bila ada naik level lagi boleh, dia bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi dia juga boleh paham daripada makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kemudian dia boleh faham ketika ada ayat zalikal kitabul la raiba fi huda lil muttaqin. Nah, al muttaqin itu macam mana ya? Kemudian juga al falah, mungkin ada selalunya ketika azan itu muadzin menyebutkan hayya alal falah. Ma maknal falah, ya, makna falah ni apa? Kita kena faham pun dari bahasa Arab juga, dari tadi belajar Al-Quran pun ada ya. Jadi kenapa kita mesti melakukan penyelidikan? Jadi penyelidikan ataupun riset di level degree ataupun master ataupun PhD itu adalah untuk melatih ya, to train ya, kita sebagai akademisian, sebagai pelajar, untuk kita boleh berpikir secara logis, sistematis, dan juga empiris. Nah, ini selalu kita ulang-ulang sehingga kita boleh untuk jadikan sebagai satu hal yang sifatnya memang memang menjadi kekhasan kita ya. Oke, jadi kenapa kita meneliti? Karena kita perlukan jawaban dan juga perlukan skill ya, semacam soft skill untuk kita boleh melakukan penyelidikan ya. Ini bezanya dengan seseorang yang mungkin hanya mengaji atau hanya belajar sahaja, tapi bukan belajarnya itu di university ataupun di college macam di Kim ini. Jadi mestinya berbeza ya. Kita belajar tuh bukan hanya mendengarkan daripada pensyarah bercerita, mereka cerita, mereka mungkin bagi experiences, pengalamannya, tapi bukan hanya itu. Macam belajar statistik ini macam ilmu usul fikih. Saya rasa mungkin belajar ya ilmu usul fikih ataupun ilmu tafsir ya. Jadi ilmu tafsir, bila kita dah belajar ilmu tafsir, mestinya kita ada bekalan untuk boleh belajar ataupun memahami ataupun menafsirkan daripada ayat Al-Quran ya. Minimumnya adalah kita faham, oh ini tafsir daripada Ibnu Katsir ni macam ni, lepas tu tafsir daripada misal Imam Tabari atau mungkin Imam Al-Qurtubi macam ni, lepas tu mungkin ada hal-hal baharu yang mungkin kita boleh tafsirkan dengan bil ilmi macam semalam lah ya. Jadi itu manfaatnya statistik, usul fikih, dan juga ilmu tafsir. Jadi bukan hanya kita mendengar, bukan hanya macam kalau mengaji biasa nih, solat untuk misalnya solat tahajud ini dalam berapa rakaat, solat tarawih ya ini dalam berapa rakaat, caranya macam ni dah. Itu mengaji ya ataupun belajar, bagus memang macam tu. Tapi lepas tu kalau di university ataupun di college ya, kita mesti ada masalah-masalah baharu yang kemudian ini macam tak adalah dia punya jawaban di dalam literatur yang lama ni. Kita kena gali, kita kena fahami. Macam ni ada pendapat yang baru, macam ni. Biasalah banyak di Singapura ni misalnya tentang wakaf ilmi misalnya, atau mungkin kemarin cakap pasal hibah ya, ataupun hibah biasanya ya, ataupun juga nanti wasiat ya, utamanya nanti ketika ilmu faraid, dan juga nanti banyak hal-hal yang lainnya yang terkadang menurut kita tak ada kaitan dengan agama, padahal mestinya itu adalah bagian dari agama. Macam kita tak boleh membuang sampah sembarangan, itu dalam agama tuh diatur macam tu ya. Kemudian juga kita perlu berbuat baik kepada jiran, berbuat baik kepada tetamu, dengan orang asing pun kena kita jaga-jaga, ada etika, ada akhlak, ada adab kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada yang sebaya, kepada yang lebih muda, dan seterusnya. Banyak sangat itu mesti kita lakukan. Jadi bezanya dengan mengaji biasa dengan kuliah, dengan kita belajar di college ataupun university macam tu. Nanti kita boleh discuss. Nah, bila kita cakap pasal kuantitatif ya dulu